Alhamdulillah satu-satunya tapi mampu untuk menyanyikan dalam hatinya dengan al-fatihah syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Donasi dakwah pembebasan lahan Masjid Hagia Sophia telah dibuka. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan adalah 850 juta rupiah. Alhamdulillah sudah terkumpul 200 juta rupiah dari hasil lelang dakwah mobil BMW Ustadz Insan LS Mokoginta dengan struktur bangunan 3 lantai. Donasi bisa Anda kirimkan melalui rekening di bawah ini. Dengan ketentuan transfer 3 digit terakhir diganti dengan 008. Kami agenda kunjungan silaturahim kepada Pak Sutri, ya, pasangan suami istri yang sudah usia lanjut bisa memilih agama Islam. Susah nggak Oma? Susah nggak belajar? Belajar di ini belajar dalam sembahyang di rumah tanpa pakai soada. Kemudian suka anak mantu suka saya pakai ini pakai sama sholat ini nanti yang sembahyang di sini nanti pun bawa dari sana ini sih bawa dari sana sini betul semua ada yang diminta yang dimohon semua ada. Insya Allah kalau memang niat datang dalam hati semua dimudahkan tentang belajar agama ya Oma ya, apalagi sudah usia begini. Oma so bilang Oma so berat di bahasa Arab tapi ada salenan tuh ada salenan tapi biar bodoh tetap belajar ini bilang Pak Imam bilang hari jawab biar minta wawanya enggak apa-apa kok minta so ada belajar dong serta so iko ada sepanggal sudah. Alhamdulillah. Pentingnya kita terus belajar karena kewajiban yang memang harus kita jalani setelah kita memeluk agama Islam. Iya. Tapi memang luar biasa Oma ketika kita mendengar sudah lansia secara sendiri, tidak ada yang memaksakan, permintaan sendiri dengan mungkin bisa dibilang motivasinya ketika anak satu-satunya yang sudah lebih dulu menjadi mu'alaf berangkat ke umroh sehingga terjadi pergerakan hati. Ini ada mukena dari Bunda Mia di Jakarta. Alhamdulillah. Dan ini ada baju koko sama dari Bunda Mia Rasulullah dari Jakarta. Opa, mohon diterima. Itu satu. Dan ini ada ikro sama donatur melalui NCN Hagia Sophia Indonesia. Donatur Bunda Ita dari Australia. Dua. Ya, Oma lupa bisa diterima. Al-Quran satu dan? Iya. Dan alhamdulillah ini juga ada Al-Quran dari Bunda Ita dari Australia. Mohon diterima, Oma. Ya, dan inilah yang tadi disebut-sebut anaknya yang bernama Ungke yang pada 4 tahun yang lalu melakukan ibadah umroh sehingga kedua orang tuanya berpindah agama dalam masa beribadah di masa umroh, pergi dan kembali tiba-tiba kedua orang tua sudah memeluk agama Islam. Kita dengar kira-kira apa sih tanggapan
dan saudari Ungke ini. Ini yang saya tahu namanya Pak Martin ya, panggilan saya yang sayang Ungke ya. Anak satu-satunya dari Opa dan Oma. Pak Ungke masuk Islam sudah berapa tahun ya? Ya kalau saya masuk Islam itu sudah lama. Sebelum nikah saya masuk agama Islam. Masya Allah. Dengan cara apa Pak? Dengan cara saya juga walau alam itu kita tidak mengerti dalam waktu itu prosesnya. Tidak ada yang menggurui, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang memaksakan, dan tidak ada yang mengiring. Tapi alhamdulillah dengan itu saya tergiring sendiri untuk memberi diri untuk disahadatkan lewat yang Dokter almarhum itu Nasar Iman. Di mana? Di Manado? Di Manado. Di Manado tapi bagian timur ya. Iya. Bagaimana pendapat Itu untuk orang tua mereka tidak ada mengatakan yang lebih jauh daripada itu, tapi alhamdulillah yang penting mereka itu cuma menitipkan saya apabila sudah memeluk yang seperti apa yang diikrarkan itu bahwa lakukan dan peluknya sesuai dengan apa yang dalam ajaran agama Islam itu. Iya, belajarnya dalam Islam ya bersungguh-sungguh dalam Islam. Berarti tidak ada larangan dan memberikan kebebasan ya kepada masing-masing. Itu sudah takdir Allah untuk perjalanan saya menuju untuk menggapai sehingga bisa bersatu dalam satu keluarga itu antara anak dan orang tua semua bisa bersahadat. Ini anak satu-satunya. Cuma satu. Ketepatan memang cuma satu, alhamdulillah satu-satunya, tapi mampu untuk menyatukan dalam hatinya dengan akhlak syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammad menunjukkan satu tauhid dan satu apa satu. Kong penasaran dari cerita ketika Ungke mengadakan umroh, Oma dan Opa masih Kristen. Diriwayatkan agak panjang ceritanya, tapi untuk lebih meningkat waktu saya akan menjelaskan proses antara bahasa batin dengan kedua orang tua. Di saat saya berangkat itu sebenarnya waktu itu hari Senin, tapi ternyata ada pembatalan pemberangkatan sehingga saya nanti ke sini hari Rabu. Saya singgah di sini untuk pamitan untuk mohon doa restu kedua orang tua saya, sehingga kedua orang tua sudah kenal saya. Masya Allah. Bahwa kenapa saya sebegini, warnanya putih, kon tinggi. Kita masih Ungke, cuma kita mohon doa restu dari kedua orang tua. Insya Allah kita masih hidup, cara masuk dengan pasangan, walaupun tidak tapi tetap kewajiban saya untuk mempertanggungjawabkan tetap doa tersebut untuk kedua orang tua ya. Mungkin itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah dan pribadi saya dan keluarga, mudah-mudahan ini akan membawa keberkahan untuk kita orang semua dalam rangka dakwah mu'alaf yang ada di Sulawesi Utara, bahkan di dunia pada umumnya. Jadi ketika pulang sudah mengetahui mama dan papa sudah mu'alaf ya, atau diberikan kejutan? Sedangkan itu berproses kemarin sebelum berangkat itu saya ditelepon. Saya berdapatan sampai di Arab Saudi waktu itu, saya sehingga mendarat di Bandara Abdul Aziz Madinah. Tiba-tiba saya telepon ke Manado, bahwa saya sudah tiba di Bandara Abdul Aziz Madinah. Berapa saat kemudian saya ditelepon lagi bahwa mama di sini kedua-duanya sudah sila memberontak dalam hati dan kalbu itu bahwa mau disahadatkan. Waktu itu saya menjawab jangan dulu. Perjalanan dari bandara menuju ke hotel Lohor. Dia menjelang asar, menjelang sholat asar waktu Arab Saudi. Saya merampungkan barang sampai di kamar di Hotel Rauda namanya itu. Baru kami asar itu sholat di hotel untuk sementara karena masa transisi. Baru setelah berapa saat kemudian
diperintah oleh ketua kelompok bahwa kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Nabawi. Iya. Kita melakukan perjalanan langkah demi langkah. Saya dibekali untuk bagaimana kita menghadap masjid itu, artinya berjalan menuju ke masjid itu sudah dipandu demikian rupa, hanya disarankan bahwa zikirlah kepada Allah dalam bahasa itu menggunakan bahasa hati. Dan mengucapkan saya datang itu memenuhi panggilan, saya mohon ampunanmu, bukakanlah kepada hambamu pintu rahmatmu, hidup dan matiku hanya kepadamu ya Allah. Nah, saya telah menuju ke Masjid Nabawi. Saya masuk di suku 79 kalau tidak salah pada waktu itu. Nah, diharapkan saya diberikan petunjuk. Saya telah melangkah kurang lebih 40 meter dari pintu gerbang masjid menuju hampir separuh dari badan masjid. Tiba-tiba di situ ada tempat air jam-jam. Saya diberikan petunjuk hidayah untuk mengambil air jam-jam itu, artinya kurang lebih 4 kali salat. Baru sholat 2 rakaat. Sudah sholat 2 rakaat, saya berdiri lagi, maju lagi menuju sebenarnya seperti apa sih Masjid Nabawi. Kurang lebih perjalanan kurang lebih 50 meter dari tempat itu, kurang lebih 90 meter dari pintu gerbang. Saya dibawa dalam suatu tempat yang suasana berbeda dengan suasana yang saya didapat selama kita masuk sudah jadi Islam. Saya diberikan petunjuk dalam gerakan hati itu untuk menggerakkan diri saya bahwa saya sholat lagi 2 rakaat, dan saya diberikan kesempatan lagi dalam bentuk bahasa batin itu saya diperintahkan untuk sholat lagi. Dan sejak gerakan sholat itu, sejak saya mengucapkan takbir ihram yang pertama, bau wangi yang muncul. Baru kemudian saya membaca Al-Fatihah, bau wangi yang berbeda muncul juga. Sampai di ruku dan seterusnya sampai di ayat nanti saya diberikan suasana yang berbeda untuk menuju sholat maghrib di itu. Berapa saat kemudian saya diberikan untuk gerakan tubuh untuk melangkah lagi. Ternyata saya masuk, kenapa? Karpetnya hijau semua. Ternyata saya tanya ke teman yang beda asal negara, saya tanya, Pak ini, katanya ini Rauda. Saya sholat lagi di situ. Setelah sholat itu, saya juga sholat sunat lagi sebelum menjelang maghrib. Di situ kedua orang tuaku berbayang kayak di cermin, bayangan hidup tapi nggak bisa bersuara. Apa? Dalam tidur atau dalam sholat? Sholat Di Rauda itu. Saya diberikan petunjuk bahwa kedua orang tuaku ibarat bercerita bermuka begini tapi tidak bisa nyambung dalam suara karena jauh. Dari situ saya mohon lagi untuk itu, sehingga jabat saya ditelepon lagi bahwa sudah akan mendesak untuk dibersihkan untuk masyarakat. Terus saya menunggu dulu karena apapun mendesak terkait dengan anak tertentu ada petunjuk yang terbaik, tapi proses demi proses itu yang terjadi yang kepada diri saya. Setiap saya menggunakan ke masjid maupun pulang ke hotel hanya terbayang kedua orang tua perjalanan menuju itu bagaimana sesungguhnya. Sedangkan itu saya mengajak tapi ada bayangan itu menghadang bahwa tidak boleh untuk ketemu saya. Ya. Dalam bayangan. Nah, mau bilang bayangan juga bayangan nyata karena bergerak. Tapi bahwa itu untuk kedua orang tua untuk menemui saya di tempat itu tapi dihadang oleh yang asal atau penjaga itu tidak boleh. Katanya belum seakidah. Jadi seperti itu. Jadi saya dapat itu waktu di Medina. Itu berproses walau itu alhamdulillah, tapi inilah buktinya untuk pengembangan para mu'alaf yang ada di Sulawesi Utara. Alhamdulillah, jadi memang ada yang terindah Pak ya. Kita tidak tahu dengan cara Dengan seperti apa, iya, bagaimana sehingga alhamdulillah dengan sendirinya inilah yang namanya hidayah, benar-benar hidayah tanpa paksaan ya bagi kedua orang tua kita. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan? Jadi untuk ditambahkan untuk kita semua komunitas para mu'alaf Sulawesi Utara dan pada umumnya mungkin di dunia, saya cuma menyampaikan pesan. Kalau kita dalam berorganisasi, apalagi kalau berdakwah, lakukanlah dengan itu kata hati,
bukan karena ucapan, karena pikiran, tapi lakukanlah itu dengan akhlak mukarimah yang sesuai dengan petunjuk dan keteladanan daripada Rasulullah. Kita banyak sabar, banyak bermuhasabah dalam tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Insya Allah apa yang kita lakukan terbaik itu Allah pasti jamin itu akan diterima. Dan tidak sia-sia kalau kita melakukan terbaik. Dengan kesabaran itu yang penting jangan putus dan tidak boleh henti-hentinya dalam bersalawat, berzikir kepada Allah. Insya Allah segala salawat itu untuk meringankan langkah kita beribadah. Insya Allah dengan itu memberikan penguatan dalam istiqomah dalam beribadah. Sesungguhnya memeluk agama Islam itu agama yang paling sempurna, dan Rasul itulah manusia yang tidak dalam berbuat. Jadi pesan untuk pada semua, tantangan itu biasa. Dengan tantangan itu insya Allah kita kalau lebih banyak berbuat sama, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua tetap istiqomah. Amin, insya Allah. Masya Allah. Ya, terima kasih Pak dan sahabat Ayah Sofia dimanapun berada. Itulah bincang-bincang kita bersama Umke, anaknya daripada Oma dan Opa satu-satunya. Jalan jadi memang pas tanjakan memang suara berlawan tanding dengan suara motor dan itulah. Namun itulah perjuangan dakwah memang penuh banyak rintangan dan tantangan. Kalau bukan tanpa tantangan bukan apa Pak ya, bukan perjuangan namanya Pak ya. Ini Pak ada sedikit bantuan, kami hanya memperpanjangkan tangan dari MCN Ayah Sofia Indonesia. Wabil khusus para donatur Bunda Nia Salman dari Jakarta. Insya Allah melalui kami MCN Ayah Sofia yang berada di Sulawesi Utara. Mohon berapa?